Sudah terlalu banyak untuk senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Kita harus mulai batasi. Karena itu tak selalu ada. Senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena itu tak selalu ada. Senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Ini ya, senang tapi indah. Sampai situ ya. Senang itu sementara. Suara lu bagus nyanyi dah. Gue mah nggak bisa coy, kayak gimana ya, pusing gue tuh nggak Tapi emang nyanyi. ini lagu agak susah sih masuk ke bagian akhirnya sih. Agak susah. Nggak, jadi sering salah-salah kalau lo ngerasa sih. No stress kan ini ya? Iya, tapi kayak capek sih gue ngerasa gini tuh. Kenapa capek kenapa? Main pikiran aja lagian. Enggak, ini emang lagu kalau no stress sesuai namanya. Kalau no stress biasanya lagu-lagu kalau lu susah, lu lagi gimana kayak lagi sedih segala macam Lagi lah. stres ya gitu. Tapi emang pas. Iya. Terus kayak gimana ya, lagi banyak kesibukan gitu. Kalau lu akhir-akhir ini kesibukan ngapain aja, Bang? Sibuk asli. Pusing gue sibuk. Sibuk gue ngurusin KKN lah, apa segala macem. Gini-gini aja sebenarnya sibuknya. Kayak kehidupan kuliah gitu ya. Mm-mm. Tapi gimana ya, entah lagi kehilangan motivasi apa gimana gitu, kayak Lu gitu ngerasa capek gitu ya Ya, lu akhir-akhir gitu. ini. Iya. Tapi lu pernah gila motivasi? Iya, mungkin lagi di fase situ sih ini tuh. Terus berat gitu jalanin apa-apa gitu karena setengah hati. Iya sih, karena ya lu sama gue gak beda jauh sih. Gue beda setahun doang. Kuliah juga paling gue masuk, lu masuk. Capeknya gak beda jauh sih. Kalau gue juga capek akhir-akhir ini, ya itu tadi, capek KKN gue. Kalau gue sih lebih kayak ya elah kuliah masih online mulu, enggak? Gak kayak kita semester depan offline deh. Iya. Kayaknya semester depan offline. Kalau nggak berubah ya, Iya. biasanya sih buru-buru mulu kan. Iya kan gimana ya? Selalu ada kejutan ya kan. Cuma gitu sih kadang. PHP kita udah pengen offline nih, udah pada balik ke Semarang. Tiba-tiba dapat SK
online lagi, ribet lagi. Kayak aduh kehidupan gini amat sih. Makanya, lagi FPK. Ya, kayak PK. aneh nggak sih, ntar kita kan bakal fase masuk ke lingkungan kerja ya nggak, habis ini kita bakal mempertanggungjawabkan degree yang kita punya. Bentar lagi berarti ya? Iya, kalau lu bentar lagi bang, kalau gue Lu masih juga ada bentar lagi ya? 2 tahun ya. Itu kayak kan aneh juga, kita pegang alat masih kayak pegang pipet gitu kayak Online sih Gini soalnya. itu kan. Online, soalnya online. Gue juga susah kalau online. Kayak kan kita banyak praktikum ya. iya. Banyak praktikum, banyak pegang alat segala macem, banyak lapangan juga. Online tuh kayak bikin, harusnya kalau kita offline tuh capek di lapangan, kalau online capek mikir. Terus kayak kalau offline kan ada kisah-kisahnya ya Iya. gitu. Siapa tahu kan seumpama kita satu prodi terus kayak kita ambil sampel nih di laut nih gitu. Lu jurusan apa sih? Jurusan MSP sih. Lu MSP ya? Iya. Kalau lu apa bang? Gue BDP. Oh. BDP kalau kata orang sih yang kompleks banget ya, capek ya. Ya capek, lu juga capek. FPK capek sih. Iya. Cuman ya gimana ya? Ya semoga saja semua bakal jadi hal baik. Tapi itu harus kedepannya disyukurin, gitu. Pi, harus Iya. disyukurin. Lu Kayak- masuk FPK, awalnya susah. Ya kan, lu emang FPK dulu pilihan pertama. Pilihan pertama sih bang. Lu pilihan pertama. Gue tuh kayak gini, gue pengen cari ilmu yang gue nggak tahu ini tuh ilmunya gimana sih gitu kan, kayak perikanan gitu ya nggak. Gue mirip pengen masuk FPK karena gue nggak tahu bener sih, kayaknya nggak tahu, gue pengen coba. Emang di samping yang lain kayak gue nggak mampu dah. Ya udah gue masuk FPK, gue nggak tahu. Berharap sih dari ketidaktahuan dapat sesuatu ya. dapat Dapat yang something ya. menyenangkan gitu. Tapi menyenangkan menyenangkan jujur menyenangkan. menyenangkan kalau kita serius bener menyenangkan, apalagi kalau emang udah ntar bener-bener tatap muka gitu kan. Asli ini kayak gitu ngeboseninnya tuh karena online sih, bener sih. Cuma emang masuk FPK berat. Lu kenapa? Lu kok masuk FPK sih? Kenapa dah? MSP Gue tuh kayak awalnya mikir gue tuh sukanya jualan nih, kayak dari jauh lah jualan ke bentar kan gue tadi bilang sukanya cari ilmu yang bener-bener gue nggak tahu. Nah gue mikirnya kayak gue sukanya jualan nih, apa masuk bisnis apa manajemen gitu ya, Iya. buat ngelola. Cuman kayak kita cari ilmu yang beda aja deh. Kalau gue mikir gue nggak ada basic ilmu ya sampangnya ya, tapi ya jadi aja gitu kan. Ya oke lah gitu, kita cari ilmu yang beda gitu. Cuman kayak setelah menyelam lebih dalam di kehidupan perikanan dan ilmu kelautan gitu, ya gue kalau dibilang ya ada nemu sih gitu. Ya bener sih, setuju gue. Ada nemu. Ternyata gue juga dulu masuk FPK awalnya nggak kepikiran sama sekali ada jurusan BDP. BDP apa, budidaya perairan kan? Budidaya perairan tuh kalau di website tuh keren, aquaculture gitu, aquaculture. Culture banget. Iya nih apaan nih kan, aquaculture, aquaculture gitu, budidaya air kali gue budidaya kan, gue olah segala macam. Ternyata bukan kayak gue main di budidaya ikan segala macam. Tapi justru dari situ yang tadi lu bilang, masuk enggak gara-gara lu nggak tahu, terus lu masuk lu jalanin, ternyata ada hal baru. Ada aja yang gue temuin, ada aja. Iya, kayak mungkin kalau kita nggak kalau dibilang terjebak nggak sih? Yang Dijorogin sih gue dijorogin katanya. Tapi kalau nggak kayak FB kan kita nggak ketemu ya nggak coy? Ya, kita udah biasa kayak begitu, udah selama. Tapi benar, kalau kita nggak di sini, ternyata sampai saat ini gue ya, kalau misalnya gue nggak masuk sini, ya gue nggak bakal bisa mengakui diri gue, anjir lu keren juga ya gitu. Kayak lu kesibukan organisasi ada nggak bang? Good pointnya di situ, organisasi. Nah ini nih, karena gue awalnya masuk FPIK itu emang karena nggak ada basic apa-apa kan, kayak lu juga lah sama, nggak ada basic apa-apa. Pengen cari yang baru kan, tuh kalau di akademik kayaknya kok jauh dari ekspektasi gue gitu loh. Kok jauh dari apa yang gue, maksudnya ekspektasi bukan diharapkan tapi yang gue perkirakan gitu. Iya. Kayak SPIK nih seru nih belajar nyelam. Bukannya lu lulusan terbaik SMA lu bang? Kedua. Oh kedua. 20 Dari mana itu? Dulu. Enggak terbaik lah. Enggak terbaik.
Jelek. Terus tuh kan gue lupa tadi dari mana. Intinya gue masuk FPK, ekspektasi gue terhadap akademiknya tuh gue juga kira banyak keluar nih di lapangan segala macam. Ternyata gue belajar budidaya ikan yang gue nggak tahu sama sekali kan. Akhirnya gue beralih lah cari kesibukan yang lain, organisasi kali ya. Ada apa gitu, gue berhubung gue di SMA nggak ikut banyak organisasi juga. Organisasi di FPK setelah gue masuk banyak ternyata. Ini nyebutnya bukan organisasi ya kalau kita ya, Ormawa ya. Iya, Ormawa ya. Banyak ya, ada BEM, ya ada himpunan. Kalau di gua Himakua kan BDP. Lu sih himpunan lu memang? Gue dulu di awal-awal kuliah ikutnya Himasaka sih. Himasaka tuh berarti himpunannya MSP ya? Iya, sumber daya aquatic gitu. Iya kan, BEM, himpunan. Himpunan kita ada 6 departemen, ada 6, berarti ada 6. lah. Itu gua nggak tahu singkatannya apaan. Himakua aja gua tahu Himakua ada gara-gara temen gua. Himasaka ada Mika. kelompok studi ada nggak sih kayak gitu-gitu? Banyak sih kelompok studi. Kalau di zaman SMA tuh ekskul ya? Iya, ekskul Ekskul gitu. kelompok studi banyak. Tapi gue dari banyak itu gue milih yang ini. Jadi yang menurut gue keren nih. Dulu SMA nih suka paling kelihatan kan BEM ya. Iya, kayak lu lihat BEM gila ini gue banget sih lu gitu. Awalnya enggak. Oh iya. Awalnya enggak. Awalnya gue manusia bodoh. Baru keluar. Gue manusia bodoh. Awalnya gue manusia bodoh. Gara-gara masuk FPK nggak tahu apa, manusia bodoh. Tahu ada organisasi, gue masuk BEM aja. Yang gue paling tahu kan BEM. Ya itulah mulai dari situ gitu, kayak mulai sekarang dari ketidaktahuan gue di FPK sampai dengan sekarang ternyata banyak yang bisa didapetin. Iya sih, kayak gimana ya? Udah mungkin yang sederhana lah yang selalu diajarkan di mana-mana. Time management gitu loh. Kayak karena Itu sering banget tuh disebut. Iya. Manajemen ya. Iya, ada. Kalau di kampus-kampus sering banget time management. Ngaruh nggak sih buat lo tapi? Kalau gue bilang sih bukan time management ya, lebih ke memforsir tubuh sih bang ya. Kayak lu ada kerjaan ini, ada kuliah ini, ada tugas ini, gimana caranya selesai tepat waktu dan sesuai gitu. Itu lebih ke memforsir tubuh sih. Kalau gue sih SKS sih soalnya. Oh, gua nangkep. Sistem kebut semalam tuh. Mungkin ini ya kayak dulu juga kita sering denger kan SMA masuk organisasi ngatur waktu segala macam. Dulu sepele kita anggapnya. Iya. Dulu sepele. Tapi sekarang bener-bener time management dengan ya udah kita sibuk banget nih. Sibuk banget. Kalau gua ya, lu sibuk gak? Gabut sih. Ya lu so sibuk sih. Lu sibuk jualan. Lu sibuk apa deh? Tapi kalau time management emang kerasa ternyata, kayak baru kerasanya tuh sekarang tahu ngatur waktu sepenting itu tuh gitu, emang bener ternyata. Ada skala prioritas Ya. diduluin. Bener. Penting gitu. Kalau dulu kan kita ya udah, ini kita ada 10 kerjaan, kerjain aja semuanya. Kalau sekarang kita belajar kayak buat yang ini dulu deh. Kalau enggak yang lain lu deh yang kerjain, siapa kek gitu. Tapi bener sih, time management. Kadang hal-hal yang sepele pas jadi mahasiswa gitu ya, jadi berasa sih, hal-hal kayak gitu jadi berasa bener. Mungkin kita dulu nggak terlalu kerasa buat time management, soalnya kayak di SMA tuh tugas tuh sederhana sih kalau nggak dibilang. Iya, kayak benar. kerjain sejam selesai. Benar, Terus benar. kalau kuliah kan mungkin tugasnya lebih kompleks gitu, jadi kita lebih harus mikir lebih dalam dan ada pilihan-pilihan organisasi atau kegiatan yang kita pilih. Nah dari situ kita kayak mana nih yang harus duluin nih. Benar. Itu kayak oh jadi gini ternyata manajemen skala prioritas gitu. Terus ya gimana ya, kalau mau dibilang nyesel ya Enggak sih, dapat harusnya insight nyesel baru sih. ya. Tapi kalau dibilang nyesel atau enggak di FPK, kalau sekarang ya gue jawab sekarang enggak sih. Gue jawab sekarang enggak. Mungkin kalau ditanyanya abis kita dulu di FPK kalau awal-awal ada apa sih? Ada ODM ada pradasar Ya gitu. dulu abis ODM ya biasa lah kayak di ospek biasa kayak gitu mahasiswa kan. Tapi kalau sekarang udah nggak kayak gitu, biasanya udah nggak yang buruan jalan makan cepet, kayak sekarang udah nggak ada. Kayak sekarang udah nggak ada. Kalau dulu gue ditanya kayak gitu mungkin aduh masuk FPK lagi. Tapi kalau sekarang kayak enggak, lebih ke bersyukur aja. Gue di organisasi banyak orang, banyak teman. Gue juga di Masaka. Kalau di himpunan gimana orang-orangnya? Asik-asik gak? Teman-teman lu, kawan-kawan lu kalau di sana asik gak sih? Ada ya menyenangkan sih, soalnya bikin nambah pola pikir gitu, kayak ini ada orang kayak gini harus diginiin biar cocok, ada orang kayak gini, lebih ke
memahamin orang-orangnya gitu. Gue sukanya di situ gitu, kayak setiap orang tuh unik gitu. Mungkin kalau lu biasanya kalau nggak salah lu tuh anaknya horoskop banget ya, kayak Apa horoskop? zodiak gitu ya. Zodiak gue Desember tuh apa? Hah? Zodiak Sagittarius. Gue percaya zodiak gue Sagittarius, tapi gue nggak percaya kalau zodiakan orang. Kalau zodiak gue tuh kan nggak tahu, belut sawah nggak? Gue sapi perah kayaknya. Iya. Tapi asik kan temen lu, maksud gue kalau udah kuliah gini di FPK, gue ngomong di FPK ya kan, ya paling circle kita nggak jauh-jauh dari FPK kan, apa namanya ya, suportif lah. Iya, kayak Kalau SMA tuh kan kadang ya main, cuma dari main nggak ada yang bisa dibawa pulang selain seneng. Kalau sekarang main bawa pulang dapat sesuatu aja, lu gitu. iya, ngerasa gitu sih, kayak ibarat mungkin kita ada proker nih gitu yang sangat relate dengan kehidupan organisasi ya nggak? Iya. Itu kayak dari proker tuh Ya itu organisasi banget ya, denger deh organisatoris banget ya. ya mungkin ya gue tuh nyamain lawan bicaranya, soalnya lawan bicaranya tuh jadi kabem nggak sih? Kayak gue sampai situ sih. Oh iya, gue tinggian lah. Jadi kayak dari kehidupan organisasi gimana koordinasi sama orang, gimana cara ini itu yang bener dan efektif. Nah gue tuh nangkapnya situ kayak oke juga, nggak terlalu perlu disesalin untuk masuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kebanggaan kita semua nggak sih? Kebanggaannya Bapak kita maksudnya. Oh, Kebanggaan iya. Bapak kita. Emang lu nggak bangga? Bangga Bapak kita, anaknya juga bangga, gue juga bangga di FPK. Kayak di FPK nggak cuma soal akademik doang yang mungkin dicari kan. Kalau kita cuma nyarinya di akademik doang ya susah nyari bangganya gitu loh. Karena ya beratnya tuh ya di lapangan wajar nggak sih kan? Iya kan, di lapangan Di laut, ada kisah-kisah yang mengejutkan nih nggak? tapi perikanan kelautan di laut nyari ikan, ya kasarnya gitu. Ya, kan. kasarnya orang-orang taunya gitu. Orang taunya gitu, tapi orang tahu stigmanya kayak gitu deh kalau sama FPK. Tapi sebenarnya enggak. Dari sudut mana aja enggak gitu kalau dikasih tahu, bukan ada cuma spesialisasinya masing-masing gitu. iya. Gue kesel banget kalau misal nih gue ketemu misal lebaran ditanya kamu kuliah di mana, di Undip, di tante di Undip. Oh, Undip ya bagus ya gue bilang mati ya bagus. Iya, emang bagus. Iya, ditanya lagi jurusan apa, FPIK, gue nggak bilang FPIK jurusannya. Kalau gue bilang jurusan gue aquaculture, nggak ada yang tahu nih. Iya. Aquaculture nggak ada yang tahu, kurang familiar mungkin ya. Gue bilangnya tuh kelautan perikanan tuh. Oh, itu yang nanti kamu di laut ya, mancing ya kerjanya. Terlepas itu jokes atau bukan, basi jokesnya. Iya, kayak ya iyalah ini. Lalu saya harus ngapain gitu Iya, gini, nggak tahu sih stigma di luar tuh kayak gitu ya. FPI kayak ya mungkin bagi beberapa orang yang nggak tahu ya berhak bilang kayak gitu. Cuma kalau udah di dalamnya kompleks cuy, kompleks banget gitu. Kompleks bukan untuk yang kupu-kupu ya, kalau gue boleh bilang ya. Karena kalau kerja kuliah pulang apalagi online dapat apa, nggak dapat apa-apa. Iya, kan kalau online kan bukan kuliah pulang kan, pulang kan malah ya. Kulon. Pulang kan. Kulon. Iya, kayak Sedikit bayar di rumah terus ya kan. Iya, kelon sama guling sama bantal maksudnya. Iya, paling kayak presensi dan bye bye gitu kan. Nah itu yang bikin orang-orang kadang pas ditanya di FPK gimana situasi online kayak gini, gue kayaknya nggak banget dah di FPK itu. Jadinya kayak stigma orang tuh jelek kan. Bahkan kalau dia nanya ke orang yang tepat, mungkin yang ke orang yang udah organisasi gitu mungkin dapat banyak banget gitu, banyak hal. Kayak gue contohnya gue di BEM. Ini cerita doang nih, bukan sombong nih, cerita doang. Di BEM nih misal dari 2019. Dari zaman internship gue ikut di BEM sampai sekarang 3 tahun gue di BEM tuh banyak gitu yang gue dapat. Saking banyaknya kayak ditanya lu di BEM dapat apa aja, aduh gue nggak bisa jelasin deh. Oh, soalnya saking banyaknya pengalaman lu. Iya ya? tapi yang jelas tuh ya gue tuh sebenarnya tipe yang menghargai pencapaian kecil yang ada di diri gue gitu. Kayak misal apapun itu ya gue bisa menghargai, gue bisa senang sama hal itu. Kayak even gue cuma sekedar kuliah
pulang dapat satu ilmu yang baru aja gue seneng. Nah, di Kapasdim tuh gue dapet itu, gue di bidang Kapasdim dapet itu. Terus di BEM dia dapet itu gue. Itu yang makanya bikin gue seneng di FPIK nya gitu. Di organisasinya emang orang-orangnya suportif aja, nggak tahu kenapa suportif. Iya kayak ya nyaman ya di lingkungan Nyaman, gitu. bener nyaman. Itu kayak mungkin gini ya, lu ikut organisasi biasanya kan orang istirahatnya tidur apa gimana gitu, lu habis kuliah ikut organisasi, istirahat lu emang ikut organisasi gitu ya bang? Iya bener. Oh iya. Di kos nih rapat istirahat rebahan tuh nggak rebahan, dengerin orang rapat lagi. Oh iya. Dengerin rapat lagi. Gitu sih kalau di BEM ya, di organisasinya ya. Lu sama di Mas Caka gitu kan? Iya, Di himpunan gitu himpunan lu gitu. Ya menyenangkan sih kalau gue bilang tuh. Kayak apa ya? Kadang tuh yang asik kayak serang-serangan ide gitu kan. Itu kayak asik sih gue bilang. Maksudnya ibarat kata tuh padi yang bergesekan dengan padi yang lain akan semakin putih ya enggak. Makanya ide itu padi kalau kuning. Hah? Padi kuning. Itu padi tempat lu kasih Enggak, teras padi tapi kuning gitu. lah. Iya dah. Padi beras ya. Iya, padi Sorry beras ya. Beras. Nah itu kayak oh jadi gini sih kenapa kok kehidupan kuliah itu beda gitu sama kehidupan siswa gitu. Jadi kayak semua orang lebih leluasa untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Lebih kalau dibilang lebih nggak malu sih buat berpendapat gitu. Nah gue senengnya di situ gitu karena pendapat orang-orang tuh kita pikirannya jadi lebih luas gitu loh. Benar. Dulu mah kita nggak bisa terima ya pendapat kita di sanggah. Lu mau makan apa? Ini masih banyak. Ntar lah habis makan Bukain. nih suapin gak? Mau Enggak. mau kulitan. Tuh ya asik sih cuman mungkin karena online ya jadi kisahnya tuh kurang dapat gitu. Oh, online nih. Emang kacau deh. Ya mudah-mudahan buat adik-adik kita kali ya. Iya. Udah nggak online. Udah offline. Cuma kadang offline juga ada ininya. Ada tantangannya lagi. Oh, apa yang paling berat? Kayak Bukan masalah pelajaran segala macam. semua tuh ada plus minusnya gitu loh. Mungkin kayak online kalau dibilang kita bisa kelas sambil ngapain lah, ada yang kelas sambil nyapu, mungkin ada yang kelas sambil daki gunung ya kan, ada hal-hal seperti itu gitu. Mungkin ada Motong dibilang, sayur gua. oh iya gitu. Online nih, motong sayur. Oh, Terasem. Gue kemarin waktu online tuh paling sering tuh lagi kelas nih sambil ganti oli motor gitu ya lagi. Nah gitu. CVT gua rusak sekalian ganti aja. Kalau CVT rusak lebih ke itu sih bang, itu dibenerin kan. Nah habis dibenerin lu beli motor baru aja bang. Nah gitu. Terus dealernya mana? Oh dealernya yang itu di pinggir pasar itu. Nggak jelas lu Pi. Kalau enggak mesinnya diganti. Pi nggak jelas Oh, udah. iya. Udah Pi. Mesti diganti mesin pemotong rumput aja bang. Udah yang paling resnya kalau offline circle. Oh emang tapi kalau dibilang tuh Tapi lu belum pernah dong berarti offline ya? ya udah sih udah beberapa mata kuliah praktikum tuh offline Maksudnya kayak offline gitu. Atmosfer pertemanan segala macam gitu kalau offline. Kalau gue percayanya circle tuh nggak bisa ditolak bang, bakal ada gitu. Nah, kayak ibarat karena nggak bisa ditolak itu. katakanlah gue nyaman sama lu nih, gue kan bakal sama lu terus dong. Dan kayak ibarat mungkin wah gue nggak cocok sama dia nih, ya udahlah gue sama dia aja yang cocok gitu kan. Ada perasaan-perasaan seperti itu yang bikin adanya circle gitu loh. Dan mungkin karena ada circle lu ngerasa wah lebih suportif circle lu daripada circle ini. Nggak bisa ditolak cuy. Iya, itu good point-nya. Bad point-nya yang sama sih ya, konteksnya circle kalau kita offline nggak bisa ditolak ya. Karena kalau misal kita ngerasa wajar menurut lu wajar nggak kayak nih kita ada nih anak-anak gitu kan, terus kita tapi main sama mereka nih ngerasa ini orang kayak standarnya tinggi banget nih orang. Ya sesama tongkrongan sebenarnya itu kayak tinggi banget standarnya. Kan gitu. rasa insinyur nggak sih? Kuli. Oh, kuliah. Iya maksudnya kayak ya insecure ya. Ya insecure. Iya terus kayak apa? Gue kayak nggak masuk deh di circle itu gitu. Mungkin kalau orang-orang yang nerimanya bagus, ya udah fine aja. Tapi kalau yang nerimanya jelek,
jadinya mengurung Ih, diri. ini orang kok gini banget sih, Iya, kan jadi iya. gitu. Tapi Kadang dari jeleknya kulit gitu. tadi tuh jadi kulit tuh malu loh bang. Loh, kuli. Iya, jadi Kuli. jadi kulit tuh malu bang. Malu. Hah? Iya, malu jadi kulit tuh malu. Ah, apaan sih? Ya kan malu paku. Ah, malu. astaga. Ya kan jadi kuli malu ya kan? Kan nggak salah ya kan jadi kuli malu. Ini salah satu yang lu dapat di FPK. Hah? Ini jokes lu begini yang lu dapat di FPK. Hah? Gue dapet ini selama malu sih, selama nguli bang. Gue selama jadi kuli tuh malu gitu. PK. Tapi kalau semisal kita nanti masih offline, masih online, semoga enggak. Kalau offline nih, kalau offline. Iya. Ini gue bingung sih, gue bingung gue nanya. Kita ngapain kalau misal offline biar kayak DFPK nih? Kayak gue sisa dikit lagi lah semester mudah-mudahan. Udah KKN ya. Lagi mau. Ya, sukses buat KKN-nya ya. Iya, makasih Iya. banyak. Buat teman-teman doain Bang Satria buat KKN ya. Ya, lu juga dikit lagi kan. Lu ada ini, maksudnya kayak lu mau nyusun apa segala macem, apa ya bilangnya ya, strategi lu buat lu struggling di sisa semester gitu. Gue strategi sisa semester tuh apa Karena ya? gue bingung, jujur gue bingung, gue tinggal dikit lagi nih. Malah kalau tinggal dikit lagi bingung apa yang harus gue persiapkan, gue perjuangin gitu. Kalau menurut gue strategi yang cocok kalau udah mau lulus gitu ya, mungkin di pikiran gue 4-3-3 coy. Apa? 4-3-3. Formasi. Oh, Itu formasi. Gue 4-4-2 sebenarnya. 4-4-2. 4-4-2. Enggak serius, apa? Oh iya serius. Lu apa? Kalau gue sih mungkin kayak apa ya, kesibukan yang mungkin hubungannya cuma seneng-seneng dan buahnya tuh nggak ada ilmunya, lebih ke ngurangin itu aja sih. Berarti lebih ke yaudah kalau untuk DFPK menjalani sisa semester lu dinikmatin. Iya, kayak dengan sepenuh hati lah. Gue ngerasain kayak semester ini jalanin setengah hati tuh kayak aduh males banget nih gitu. Aduh males banget. Jadi kayak kalau kita ngerjain Tapi sama. ngerjain tugas dengan sepenuh hati, kita bilang cinta gitu ya. Yeah. Itu rasanya beda bang, gitu kayak ada niat gitu terus ngerjain enjoy, tiba-tiba lu nulis udah 4.000 halaman gitu kan, tiba-tiba kalau ada rasa cinta dan rasa senangnya tuh di situ bang. Itu tangan lu nggak mati rasa? Hah? Tangan lu nggak mati rasa nulis 4.000 halaman? Yang mati rasa tuh Hati lu. Iya gitu sih bang. Ya terus? Gue kemarin tuh kan motoran nih dari rumah mau ke sini. Gak nih serius gak nih? Ini gue nanya konteks. Ini serius. Kenapa ke motor nih? Serius. Iya, Ya bentar. udah, lanjutin. Masa ke situ mulu. Lanjutin. Kita perlu bahasanya biar kan ice breaking coy. Oh iya, es bridging. Iya. Nah, gue kemarin kan motoran. Nah, di depan ramen tuh tiba-tiba kretek gitu kan. Gue kira Apaan? motor gue. Nah, ternyata yang bunyi tuh gue kira kan patah-patah gitu kan. Gue kira knalpot gue yang patah. Hati gue aja yang patah. Tapi kayak hati lu emang, kayak gue denger hati lu emang sering patah sih, Bi. Iya, Gitu ya. Gue sama lu temenan lama, kayak hati lu sering patah sih. Kenapa sih? Kenapa? Gara-gara FPK lagi? Hah? enggak Bukan sih. kan? APK nggak salah sih. Ya berarti lu menjalani sisa semester ini dengan happy. Gue liat muka lo aja happy kok. Tapi gue gak happy sih sebenarnya. Ya harus Iya happy. emang kalau lo mau lihat muka gue kan nggak happy kan, susah gitu. Suram sih kan. gua. Semester gue tinggal 2 nih. Gue liat muka lu. Tinggal 7 berasa semester gue. Rasanya kayak ini rasanya 2 hari kalau lihat muka dia kok jadi 3 bulan gitu rasanya. Tapi bener sih, emang harus happy sih sisa-sisa semester kayak gini. Ya, tapi kayak apa ya? Ya awal semester juga buat mungkin nanti mereka nih. Ini bulan apa sih? Ini bulan Juli. Juli. ODM tuh biasanya kan kalau ospek gitu kan Agustus bentar lagi. Maba mau masuk. Mereka emang harus sih, kalau menurut gua harus ya sebagai orang yang udah lama sama lu juga di FPK. Sabar sih. Awal-awal tuh harus sabar dan mau menerima ya. Kayak ibarat lo biar tahu tuh lebih renang lebih dalam gitu, lebih menyelam supaya lu tahu isinya. Bener. Itu kayak ibarat mungkin ada orang yang tiba-tiba semester 1 udah keluar cabut gitu kan. Itu banyak ditanyain, sih kayak gitu. lu kenapa sih kok nggak Lanjut gitu. lanjut gitu kan. Itu work life balance gue nggak balance gitu kan nih. Jadinya kayak
Aduh, padahal mungkin itu ya balik tadi time manajemen skala prioritasnya mungkin bisa dibenahi lagi, atau mungkin contoh-contoh orang lain yang mungkin lebih berhasil lah di dalam situ. Benar. Tapi lu intinya buat maba-maba nanti ya, karena kita udah mau DM, emang harus sabar sih, sabar, ikhlas. Ya bener yang lu bilang, kalau emang belum nyelam dalam nggak bakal tahu gitu di dalamnya, nggak bakal nemuin entah di dalam ada berlian, entah ada kotoran, lu nggak tahu kan. Kalau kita belum nyelam kan kita yang milih. Maksudnya perumpamannya gitu. Kalau buat maba emang harus sabar, bener, kalau di FPK sabar. Siapa tahu kan lagi nyelam ntar kita nemu hal yang ternyata kita pengenin gitu. Ya tiba-tiba nyelam, loh kok ada domba gitu. Nah, siapa tahu ya enggak gitu. ada emas. Emas yang mana dulu? Iya, Mas Satria kan. Nah, Iya. ada gua gitu. Iya, lu tenggelam ya. Iya, ya tenggelam yang bakal dikit lagi terangkat sih kayaknya. Bentar lagi mau selesai. Maksudnya ngapung karena ngembang udah membangkai gitu. Iya sih, itu serem sih, Pi. Serem. Gak akan, ntar kalian pokoknya maba-maba, kayaknya pesan buat maba di luar sana, jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai nyelam terlalu dalam tapi ujung-ujungnya ngapung di atas. Asik gak? Iya, kayak gimana ya? Mungkin cara nyelamnya salah, tapi Ya. mungkin bisa implementasi ke hal lain tuh. Jangan sampai milih di kolam yang salah. Itu ya mungkin lu nyelam nih, tapi nggak tahu tujuan gitu. Betul. Tiba-tiba kedalaman gitu. Wah, itu sih paling sering sih zaman maba, mau masuk mana? Di sini deh, di BEM keren segala macam. Tapi pas masuk nggak fit in, cabut dia. Iya, itu kan Itu bahaya tuh. Jangan kayak gitu ya maba di luar sana. yang penting tuh kalau buat pilihan tuh yang konsekuen dan yakin gitu. Ya, itu gue suka. Benar. Kayak ya pilihan tuh datang dengan konsekuensinya ya nggak? Kalau tiba-tiba cabut kan, waduh, nyusahin yang lain, nyusahin diri lu ya nggak? Iya, orang lain udah ketendang. Lu masuk, lu cabut, kasihan gitu. Tapi bener sih Tahu intinya. kan lu yang ngetendang. Ini buat semua sih kayaknya, buat yang kuliah di FPK emang semua kali ya, semua fakultas kali ya. Mungkin di FPK karena kita di FPK Semua aja. orang mungkin ya, konsekuen gitu. Konsekuen, sabar sampai bener-bener nemu. Oh, ini gue nemu sesuatu yang emang sebenarnya nggak gue cari, tapi gue butuh. Gue lebih suka itu kayaknya. Di mereka gue nggak cari, tapi gue butuh, dan ketika gue butuh dan nemu itu udah fit in banget. Jadi kayak udahlah, bersyukur jatuhnya. Iya. Ya nggak, bener nggak? Kayak ya setiap pilihan tuh ada maknanya, ada cerita tuh, ada kisah yang bisa dikenang gitu. Nah mungkin sedihnya di online kemarin sih gitu sih. Iya. Kisahnya dikit gitu. Kisahnya cuma bocor on mic gitu kan ya nggak? Tapi ada juga yang bocor kamera. Kameranya bocor. Kameranya nyala gitu. Terus orang-orangnya lagi yang nggak aja gitu kayak nggak. Oh, yang Hal yang nggak harus ditunjukkan di kamera deh, kayak gitu. Itu kacau sih itu. mungkin dia waktu kameranya bocor lagi ngobrol terus hidungnya deketin kamera gitu ya. Ada. Oh ada. Ada. Serius Jangan ada. gitu. Gue nggak ngupil. Bedanya gue nggak ngupil. Tapi ada sih, ada. Ya udahlah, itu kan online kali ya. Mungkin kalau ntar offline, mudah-mudahan kita offline kali buat maba-maba. Semoga mereka berada di pilihan yang tepat ya. Iya, kayak apa ya? Mungkin lu ada di pilihan yang salah gitu, tapi balik lagi ya, lu bisa benerin pilihan yang salah itu enggak gitu. Benar. Dan mau nggak mau harus bisa benerin pilihan yang salah. Iya, kayak di semesta ini, di semesta itu kita sering membenarkan apa yang tidak kita mulai, menyelesaikan apa yang tidak kita mulai ya enggak. Makanya dari situ ya terima keadaannya, dijalani sepenuh hati. Soalnya kalau dijalani setengah hati nggak enak juga. Betul. Terus kalau mau keluar juga aneh nggak sih keluar gitu, kayak konsekuen tadi. Benar. Ya banyak deh kalau kita ngomongin obrolan kayak FPK dari mulai zaman kita maba sampai ntar mau ada maba masuk lagi. Intinya tahu sih, kalau lu punya adik tingkat lu kasih tahu aja kayak gitu. Jadi sabar, ikhlas kali, udah kali ya. Emang lu mau ada tingkat lu? Kayak lu kan ada tingkat gua. Oh iya. Lu kalau ada adik tingkat lu nanti ya suruh sabar aja masuk di FPK, harus bener-bener tahu mau kemana gitu. Kak, ini nomor 7 jawabannya apa kak? Itu beda Sabar. konsepnya. Oh iya, jawabannya sabar gitu. Jawab aja deh. Tapi gue pernah dibilang kayak gitu. Jawabannya apa? Lagi UAS, sabar. Oh gitu.
lagi wah sabar gitu kan, terus dia bilang alhamdulillah kak ngulang gitu kan. Tapi kayak ya udah mungkin buat malam ini udah Jam berapa sih nih? ini udah jam 3:30 sih. Udah pagi banget. Iya 3:30 ternyata. Tapi emang kalau jam segini biasa lagi lancar-lancarnya emang. Iya. Udah malam, udah pagi lah, udah pagi. Udah Cabut pagi. deh. Ya udah, thank you coy. Gue duluan ya. Ntar kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Iya. Udah cabut.